Ini kita akan membahas mengenai referencing. Sebelum kita membahas mengenai referencing, saya akan perkenalkan dulu beberapa istilah, yaitu cell, array, kolom, dan row. Cell ini merupakan unit terkecil dalam Excel. Nah, kalau saya bisa gambarkan, eh, nah seperti ini cell. Sel ini letaknya berada di C7. Nah, sel ini bisa kita isi data baik itu berupa huruf, misalkan nama orang, atau berupa angka. Nah, seperti ini nih sel. Nah, ini kita sebut dengan eh, sel. Dan sel ini letaknya berada di C7. Jadi selalu kalau untuk merujuk ke suatu sel, kita ke kolom dulu, kolomnya di posisi C, barisnya baris ke-7. Ini sel. Jadi ini adalah C, letaknya di C7. Nah, kalau seperti ini bentuknya, misalkan, nah seperti ini, di sini mungkin ada beberapa data ya, di setiap sel ada isi data, maka ini kita sebut dia sebagai array. Kita sebut sebagai array, mungkin kita bisa isi data 4, 6, 2, 9. Nah ini eh, data ini tersusun dalam bentuk array, yang disebut dengan array. Nah, jadi array ini sebenarnya terdiri dari beberapa sel, array ini. Dan dia kalau kita lihat di sini, yang merah ini letaknya dalam satu kolom tapi dalam beberapa baris. Kita lihat variasi yang lain, misalkan ada yang seperti ini. Nah, untuk yang hijau ini sama, kita sebutnya sebagai array. Ini juga array, karena dia terdiri dari beberapa sel. Dan ini kita bisa isi data, entah itu angka, huruf, atau tanggal. Nah, ini bisa kita isi angka data seperti ini. Nah, ini adalah array, tapi dia bentuknya adalah dalam beberapa kolom dan letaknya di satu baris. Di sini kolom E, F, G, H. Nah, ini dalam beberapa kolom. Begitu juga kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita juga sebut sebagai array, tapi dia terdiri dari beberapa kolom. Di sini ada 4 kolom, E, F, G, H, dan dia terdiri dari beberapa baris. Terdiri dari 4 baris. Nah, ini juga kita sebut sebagai array. Nah, saya ulangi lagi, untuk menyebut suatu posisi dalam sel, kita merujuk dulu ke kolomnya E, lalu ke barisnya 9. Selalu seperti itu. Oke, setelah saya perkenalkan mengenai istilah-istilah ini, kita akan mencoba eh, membahas mengenai relatif dan absolut, referencing relatif dan absolut. Nah, kita lihat di sini, kita akan membahas mengenai relatif dulu. Nah, misalkan kita memiliki 4 data ekonomi. 4 data proyeksi ekonomi, tingkat pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, dan harga barang. Dan data ini akan kita gunakan untuk mengisi data proyeksi 10 tahun ke depan. Nah, ini ya. Kita mungkin bisa melakukannya secara manual, kita isi 3% gitu kan. Ini 2%, ya bisa aja seperti itu. Cuma ini kan tidak praktis. Tidak praktis. Yang kita inginkan adalah kita mengisi satu sel dan kita copy ke sel-sel yang lain. Yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita hanya membuat pekerjaan kita di satu sel, lalu setelah itu kita copy. Nah, di sini kita bisa gunakan referencing. Jadi referencing itu mengambil data untuk satu sel dari sel yang lain. Dan di sini kita tingkat pertumbuhan ekonomi kita asumsikan di sini 3%. 3% seperti ini. Dan kita akan copy ke bawah data ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita berhasil mengcopy. Data tersebut.
Kita sudah melakukan referencing. Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya kan kita hanya mengcopy, kita hanya membuat di B7. Kita hanya mengisi B7. Nah, kan awalnya seperti ini, lalu kita copy ke bawah, dan dia secara otomatis akan mengikuti ngambil data yang atas. Jadi kalau kita lihat di sini, data yang di atas ini merupakan data pedomannya. Dan data yang di bawah ini akan mengambil data yang di atas ini. Dan kalau kita copy ke bawah, awalnya kan B7, dia akan bergerak ke B8 yang merupakan yang ini. Yang B9 yang ini 16.000. Dan dia secara otomatis dia akan bergerak ke bawah. Nah, untuk mengisi sel-sel tahun berikutnya, kita mungkin terdorong untuk melakukan hal yang sama. Kita kopas ke kanan sekarang. Kita coba yang ini ya. Kita kopas ke kanan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, 0%. Yang kita inginkan sebenarnya di tahun 2027 ini juga datanya, 2008 ini juga. Jadi semua 10 tahun ke depan kita proyeksikan variabel ekonominya ini. Cuma ini ada kesalahan di sini. Karena dia 0%, 0%, 0% ini. Kenapa seperti ini? Karena dia bergerak sesuai dengan sel yang kita tuju di sini. Dia terus bergerak tuh, secara paralel. Yang kita inginkan sebenarnya 2027 ini merujuk ke sini terus. Begitu juga 2028. Nah, ini bisa kita hindari kesalahan seperti ini dengan cara dikunci. Jadi sebelum kita copy ke kanan, ini kita kunci dulu. Kita buat di absolute. Kondisi yang sekarang ini dia relatif. Relatif dalam arti dia bergerak sesuai dengan pergerakan sel kita. Nah, kan dia bergerak. Nah, ini relatif. E7, sini adalah F7, jadi kolomnya bergerak dia. Yang kita inginkan di sini, dia tidak bergerak, sehingga kita akan membuat dia menjadi absolut. Kita letakkan tanda dolar, baik di kolomnya ataupun di barisnya. Setelah itu kita coba kopas ke samping. Nah, baru ini benar. Jadi kalau dilihat di sini, B7, semuanya merujuk ke B7. Nah, seperti ini. Hal yang sama kita terapkan juga untuk yang inflasi. Di sini kalau kita langsung copy ke kanan, maka seperti tadi. Karena dia sifatnya masih relatif. Maka itu untuk mencegah ini terjadi, kita buat di absolut. Begitu juga untuk yang bawah, kita buat di absolut sebelum kita copy ke kanan. Ini kita buat absolut juga. Nah, setelah itu baru kita bisa, nah seperti ini. Jadi kalau dilihat di sini, semuanya merujuk ke yang kuning ini. Karena sudah dikunci. Karena semuanya sudah dikunci, semuanya merujuk ke kuning. Nah, ini kita sudah mengubah yang sebelumnya relatif, sekarang menjadi absolut. Dan ciri-ciri absolut adalah adanya tanda dolar. Nah, ini kan adanya tanda dolar dalam ini rumus kita ini. Nah, ini tanda dolarnya ada di B7 dan baik di B atau di 7-nya, baik di kolom atau di barisnya. Ini. Nah, itu ini sekilas mengenai absolut dan relatif reference.